Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawluna. Kaifa halukunna talibat? Arju kunna 'alal khairi was salamati wal 'afiyah. حتى تستطيعنا بعد كل الخير تستطيعنا أن تفهمنا هذا الشرح الذي إن شاء الله سأشرح لكم. في الأسبوع الماضي قد بحثنا عن القصة عمر بن عبد العزيز الذي قدم عليه وفود كثيرة، ثم من تلك الوفود سيتكلم أو سيكلمه غلام، ثم لأن هذا الغلام صغير في السن منعه الخليفة لأن يتكلم، فأجاب الغلام. ماذا أجاب؟ يعني أن الإنسان يكون صغيرا بسببين، يعني ماذا؟ القلب واللسان. وأيضا من هذا الشيئين يستطيع الإنسان يصبح كبيرا في العلم. يعني فالإنسان إذا منح الله لسانا ناطقا ثم قلبه حافظا فيستحق الكلام، حتى ولو كان هذا المرء أو هذا الشخص صغار في السن. ثم تعجب الخليفة عمر بن عبد العزيز تعجبا، فألقى شعرا الذي كيف يكون الشعر؟ تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. يعني أن الإنسان ليس يولد عالما، فلذلك يحتاج الإنسان إلى طلبة العلم. فطلبة العلم لا يحتصر لعمر ما، أي مقصود أن طلبة العلم يمكن لجميع إنسان بنسبة عمره، يعني مثلا الصغير أو الكبير أو في سن مثل الغلام، هكذا. هذا نقول سن الرهفة، di masa-masa remaja gitu. Nah, أيضا نحن كلنا نحتاج إلى طلبة العلم، كما قال القول الذي هذا القول ممكن سمعتن بكثير، يعني اطلب العلم من المهد إلى اللحد. إذن إلى متى نطلب العلم؟ إلى اللحد، يعني إلى أن يأتي لنا الموت، فإلى حين يجب علينا طلبة العلم. طيب طالبات، بالنسبة موضوع الشرح لهذا الصباح يعني عن علامات الاسم، tanda-tanda isim. إذن الاسم له علامات. Jadi isim itu dia punya tanda-tanda, punya ciri-ciri. وما هي علامات الاسم؟ يعني
linanzur ila al-amthilah fi hadhihi al-jumlah الأسئلة في هذه الجمل. يعني الأول الرقم الأول هنا انظرنا الجملة قدم عليه وفود من بلاد كثيرة. فكلمة بلاد هي تصبح اسما لسبب ماذا؟ لسبب دخول عليه حرف جار، يعني حرف جار من. فلأن لأن وجود هذا حرف الجر، فكلمة التي تأتي بعدها تكون مجرورا، وعلامة مجرور يعني هنا al-kasrah. Ya. Jadi di kata biladin, ya, biladin di sini dia menjadi isim, ya, kata isim, dia dikatakan isim. Kenapa? Karena dia didahului oleh harfun jar. Dikarenakan ada harfun jar, maka kata tersebut kondisinya menjadi majrur, ya. Yang mana majrurnya atau tanda dia majrur adalah dengan kasroh. Maka kata biladin, ya, dia berharokat kasroh atau aljar. Tsumma tsani faqama minhum ghulamun. Ya. Fil kalimah ghulamun hiya tusbih isman limadha? Lianna hadhil kalimah tadkhul alaihi at-tanwin. Kenapa? Karena kata gulam, ya, dia menerima tanwin atau dia berharokat tanwin, ya. Jadi salah satu ciri yang juga termasuk adalah ciri dari isim bahwa kata tersebut, ya, berharokat tanwin. Ya, maka gulamun di sini adalah at-tanwin. Tsumma as-salis faqala al-ghulamu ya amiral mu'minin. Amira huna, kata amira aydan tusbih isman limadha? Lianna hadhihi al-kalimah ta'ti qablahu harfun nida, ya. Falianna biwujud hadhihi harfun nida fatusbih kalimah ba'daha isman. Kata amir, ya, di kalimah faqala al-ghulamu ya amiral mu'minin ini, kata amira dia menjadi isim, atau amirah ini disebut isim. Kenapa? Karena kata ini didahului oleh harfun nida, ya. Jadi karena adanya harfun nida, maka kata setelah harfun nida itu adalah isim munada, ya. Jadi dia dikatakan isim. Atau ma'arabi' innamal mar'u bi asgharaihi. Fil kalimah al mar'u aydan anna hadhihi al kalimah tusbih isman limadha? Lidukhul alaihi alif wal lam. Karena masuk atau adanya alif lam, ya, yang ada di kata al-mar'u, ataupun suatu kata yang dimasuki ataupun yang disisipi alif wal lam, alif dan lam, maka kata tersebut adalah merupakan isim. Limadha? Lianna min alamatil isim huwa dukhul alif lam alaih. Kenapa? Karena salah satu dari ciri satu kata itu dikatakan isim, ya, ciri-cirinya adalah bahwa kata tersebut bisa disisipi alif dan lam. Tsumma al-khamis taqaddama ilaihi wafdu ahli al-Hijaz. Huna allati takunu isman, yakni kalimah wafdu, ya. Kenapa kata wafdun dia sebagai isim? Ya. Kenapa? Karena dia adalah fa'il, ya, atau dia merupakan al-isnad ilaih, ya.
Al-isnad ilaih yakni syai'un alladhi yusnadu ilaihi imma fi'il atau khabar atau sifah. Ya, jadi untuk pembahasan al-isnad itu ya. Jadi isnad ilaih ada musnad dan musnad ilaih gitu istilahnya. Jadi kata wafdun, nah dia dikatakan isim karena dia merupakan musnad ilaih. Nah, musnad ilaih itu sebenarnya gimana sih Ustazah gitu. Jadi dikatakan dia musnad ilaih jika dia mendapatkan sandaran atau ada sesuatu atau sesuatu tersebut disandarkan ataupun ditambahkan kepadanya ya kata kerja atau khobar ya kabar itu bisa diartikan kalau Indonesia bisa info atau keterangan gitu ya atau berupa sifat ya jadi dia kayak kata tambahan yang itu memberikan info lebih ke kata yang mau disandarkan kepadanya gitu. Al-misal, aj'al misal yakni fil jumlah masalan qara'a Umaru al-Qur'ana. Ya. Umar membaca Al-Qur'an. Jadi qara'a dia musnad. Musnad adalah maksudnya apa? Sesuatu yang akan kita sandarkan, yaitu kata kerja membaca. Kita mau sandarkan dia kemana? Nah, tadi ada kalimat Umar kan? Jadi kata membaca tadi, kata kerja membaca mau kita sandarkan ke Umar. Maka Umar adalah pelaku dari kata kerja tersebut gitu kan. Maka Umar merupakan musnad ilaih ataupun yang disandarkan kepadanya kata kerja membaca. Ya, maka karena dia sebagai pelaku ya dalam istilah bahasa nahwu ya dibilang musnad ilaih. Ya. Wa kadzalika aidan fi raqam as-sadis. Musnad ilaih huna min naw' mubtada. Nah, nomor 6, musnad ilaihnya itu dia dari bentuk mubtada. Kalau tadi kan musnad ilaihnya dari bentuk fa'il, yang nomor 6 musnad ilaihnya dari bentuk mubtada. Jadi dalam jumlah ismiyah, araftunna al-jumlah al-ismiyah sahih? Al-jumlah al-ismiyah hiya al-jumlah allati tatakawwanu min al-mubtada wal khabar. Jumlah ismiyah ataupun kalimat yang dibentuk dari isim dan khabar. Isim ini kita katakan dia mubtada. Kenapa? Karena isim yang terletak di awal kalimat ya. Jadi dia dikatakan mubtada. Nah, jadi ada mubtada dan khabar. Dalam jumlah ismiyah yang akan mendapatkan info atau yang akan disandarkan kepadanya baik berupa khabar atau sifat ataupun yang lainnya itu adalah berlaku di mubtada ya kan. Jadi misalnya ana buat jumlah an-nisa'u. Kenapa an-nisa'u? Nah, kalau kita cuma buat an-nisa'u saja kan kita hanya paham para wanita gitu kan. Ada apa rupanya dengan para wanita itu? Nah, mau kita sandarkan nih info tambahan yang lebih gitu. Kita mau sandarkan kabar yang lebih. An-nisa'u sholihatun misalnya. Oh, ternyata para wanita itu adalah wanita-wanita yang sholihah. Jadi an-nisa'u sebagai musnad ilaih ya dan sholihat sebagai musnad. Atau dalam bahasa atau bisa kita terjemahkan juga as-sholihah an-nisa dia adalah sesuatu yang akan mendapatkan tambahan info tambahan ataupun kabar yang lebih sehingga ketika pendengar itu pendengar atau pembaca mendengarkannya, oh ternyata an-nisa'u sholihat. Nah, ternyata para wanita itu sholihat ya. Jadi sholihat ini adalah musnad ya. Dan dia sebagai khobar kan di situ kedudukannya. Dia musnad ataupun suatu kabar yang kita sandarkan ke si an-nisa. Maka di kata an-nisa'u sholihatun
An-nisa sebagai musnad ilaih, salihatun sebagai musnadnya. An-nisa adalah sesuatu yang mendapatkan kabar lebih, sedangkan salihat adalah kabar lebih yang itu tadi, ya, infonya itu tadi yang akan kita sandarkan ke si An-nisa, si musnad ilaihnya. Gitu. Jadi ila huna nastati' an na'rif yani al-khulasah min al-kalam ماذا أن للاسم علامات ولا بد أن نعرف ونفهم هذه العلامات حتى نستطيع أن نختار ونستطيع أن نرى أين هو الأسماء. فتكون علامات للاسم al-awwal, ya, jadi adapun tanda-tanda ataupun ciri-ciri dari isim itu pertama apa? Al-jar, at-tanwin, an-nida, dukhul alif lam alaih, al-isnad ilaih. Al-isnad ilaih tadi apa? Sesuatu yang mendapatkan sandaran ataupun sesuatu yang mendapatkan tambahan info atau keterangan yang lebih gitu ya. Maka dia dikatakan musnad ilaih, ya, musnad ilaih. Bisa berupa fa'il ataupun mubtada ataupun ada yang lainnya. Tapi di sini hanya dua yang dibahas ya. Jadi idza lahadtunna masalan fil qissah hunaka alamat allati qad dzakartu lakunna fatakun hadhil kalimat hiya al asma. Jadi kesemua tanda ini yang 5 ini ya, kalau misalnya antuna misalnya lagi baca-baca di cerita-cerita bahasa Arab ataupun nggak mesti cerita ya, fil kutubil arabiyah masalan idza qara'tunna al kutub insyaallah satulahidna anna al asma' katsira jiddan fi tilkal fi dzalikal kutub fi tilkal kutub ya. Jadi kalau antuna perhatikan, misalnya antuna lihat buku-buku Arab, nah, dan antuna lihat ada ciri-ciri dari yang 5 ini, maka kata tersebut dikatakan dia adalah isim, gitu. Ya. Baik, talibat, idzan naktafi fi hadzal liqa. Idza wajadtunna su'al fas'alnani. Barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.